Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Prof. Fauzia Salsabila, perwakilan dari kelompok. Jadi di sini kami telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Ferdi. Nah, baik teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa kami telah membuat database yang dimana di sini ada rumah sakit sesuai dengan di modul. Lalu di sini ada tabel yang dimana ada tabel administrator, daftar, dokter admin, obat, pasien dokter, transaksi obat. Lalu di administrasi ini terdapat juga ada ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Lalu teman-teman, di sini saya ingin menunjukkan ini. Kita lihat. Ini saya ingin menunjukkan desainer dari yang telah kami hidupkan ini. Lalu di sini saya ingin menjelaskan apa itu commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan dalam perubahan data. Jadi di sini saya akan membuat transaksi 1. Nah, jadi pada transaksi 1 ini saya akan melakukan commit. Tapi di sini saya melakukannya tanpa commit, artinya data tidak akan berhasil walaupun sudah dipanggil. Oke. Kita ke runtime, lalu kita ke create new runtime. Kita masukkan transaksi 1. Lalu parameternya kita hapus. Nah, sebelumnya kan saya sudah mengcopy, lalu di sini saya akan paste. Di sini saya tidak menggunakan yang namanya itu commit. Lalu kita kirim. Data berhasil dibuat, tapi pada bagian ini, di bagian pasien dia tidak tampil karena dia tidak melakukan commit. Lalu di sini saya akan coba melakukan commit. Parameternya kita hapus. Lalu di sini kita tampilkan. Di sini commit. Oke. Lalu ini datanya kita ubah menjadi 10. Oke teman-teman, maaf tadi saya lupa menambahkan titik koma pada commit. Lalu di sini saya ingin mengubah ID-nya nih, karena tadi kan kita sudah menggunakan ID 6 untuk si data yang tidak menggunakan commit. Jadi di sini kita mengubah datanya menjadi 5. Oke, kita kirim ya. Nah, data berhasil dibuat, tapi pada bagian pasien ini data belum muncul nih. Kan? Jadi solusinya kita kembali lagi ke rumus tadi, kita cari SQL, lalu kita panggil file transaksi 2, baru kita kirim. Nah, data sudah dapat ditampilkan nih. Coba kita lihat di bagian pasien. Oke, data juga sudah dapat ditampilkan. Jadi segitulah sekiranya penjelasan saya mengenai commit. Lalu di sini akan dilanjutkan oleh teman-teman saya terkait rollback. Kepada teman saya dipersilakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagian rollback. Jadi rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan.
Nah, hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun, perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya, kita akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien. Nah, dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Jadi, saya akan mengimplementasikannya. Kita masuk ke rumah sakit, lalu kita pergi ke routine, lalu pergi ke create new routine, kita masukkan transaksi 3. Nah, kita hapus juga parameternya, lalu kita masukkan kodenya di sini. Nah, jadi kodenya sudah dimasukkan ya. Di sini ada pernyataan bahwa melakukan perubahan nama pasien menjadi Danar. Nih. Lalu pada ID pasien itu ada 1. Namun dengan adanya rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi dan setelah commit data ditampilkan. Jadi kita kirim. Nah, dia sudah berhasil dibuat. Nah, kita akan cek transaksi 3. Jadi kita pencet call transaksi 3. Lalu kita kirim. Nah, ada pernyataan ini, dia terjadi. Nah, pada pernyataan ini, ya sudah berhasil ya. Maaf. Jadi pada pernyataan ini, dia terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas terkait dengan rollback, maka perhatikan kasus pada transaksi 4. Kita masuk ke kasus transaksi 4. Kita pergi ke rumah sakit, kita klik routine, klik create new routine, terus kita masukkan transaksi 4. Seperti biasa, kita hapus parameternya, kita masukkan kodenya. Nah, jadi kodenya itu seperti ini ya. Misalnya, kita akan melakukan perintah insert data baru pada tabel pasien dan pada ID pasien yaitu 7. Lalu kita akan dilakukan perubahan data atau update, namun pasien menjadi 17. Setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi 17. Jadi kita kirim. Nah, dia sudah berhasil dibuat. Kalau kita akan mengeceknya, kita pergi ke SQL call ya. Kita ketik call transaksi 4. Kita kirim. Nah, jadi yaitu terjadi perubahan data karena di rollback, namun pada perintah update terjadi perubahan data ID pasien 3 menjadi 17.
penjelasan dari saya akan sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Menjelaskan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah dipelajari bahwa ada satu perintah rollback adalah mengembalikan atau membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang dimasukkan ke dalam basis data. Itu kita balik ke rumah sakit, terus kita menyiapkan codingan yang sudah kami siapkan. Di sini ada ID pasien 7, terus ada ID pasien 8, ada ID pasien yang ke-9. Di sini ID pasien yang ke-8 itu kita menggunakan rollback untuk kembali ke poin 1. Nanti dia bakalan yang 8 ini bakalan hilang dan kembali ke poin 1. Coba kita kirim. Nah, ini sudah berhasil. Terus coba kita cek. Ini. Terus kita kirim. Nih, sudah bisa dilihat ada ID pasien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 itu hilang karena kita pakai rollback tadi. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Bakalan saya kembalikan ke teman saya, Iqbal. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk perintah trigger, di mana trigger itu merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data yang dapat digunakan untuk pemasukan, yaitu insert, perubahan atau update, dan penghapusan atau delete. Nah, event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalamnya terdapat terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Sedangkan untuk before sendiri itu dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, dan delete. Sedangkan untuk after itu ya sebaliknya, itu dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, dan juga delete. Nah, jadi ini untuk contoh dari table yang sudah saya relasikan. Jadi untuk table obat ini dia akan berelasi sama transaksi obat, di mana ID obat akan berelasi dengan ID obat di bagian transaksi obat. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan sebuah trigger, di mana misalkan berdasarkan modul
ada seorang pasien ingin membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Gimana kita melakukannya? Jadi caranya itu kita ke tabel transaksi obat, kemudian trigger. Nah, di sini kita diminta untuk kemudian kita create new trigger. Nah, jadi di sini kita masukkan misalnya, nah, TG jual. TG jual. Nah, ini benar jadi transaksi obat. Kemudian ini kita afterkan, tinggal kirim. Iya, maaf, ini jadi kita tinggal masukkan untuk kodenya. Nah, jadi di nama trigger ini kita tulis TG _jual, kemudian transaksi obat. Nah, waktu kita di after, nah ini untuk jadinya itu insert. Nah, selanjutnya kode ini sudah kita tulis, tinggal kita kirim aja. Baik, kita lanjutkan. Maaf guys, tadi itu ada sedikit kesalahan. Nah, jadi di sini saya akan menjalankan perintah trigger, di mana sebelumnya saya pernah membuat untuk tabelnya itu. Nah, seperti ini. Tadi itu saya pernah buat, cuma tadi error. Kenapa error? Karena ternyata sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, sekarang tinggal kita kirim aja. Nah, berarti ini kode tabel sudah berhasil dibuat dan data sudah bisa ditambahkan. Baik, selanjutnya ini yaitu untuk bagian transaksi obat. Nah, di sini itu ada ide transaksi obat yaitu 6 dengan ID pasien 6 dengan alam mereka. Selanjutnya ID obat dengan kode 2, pos 2, dan jumlah yaitu 5. Sekarang coba kita kirim. Nah, di sini berarti data sudah berhasil disimpan dan harus dijalankan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk bagian tabel obat. Nah, di sini itu kan amoxicillin tadi ini itu 20 stok. Nah, tadi sudah dibeli 5. Jadi sekarang otomatis stoknya itu akan berkurang menjadi 15. Nah, berarti datanya sudah bisa dijalankan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian replikasi, di mana dilihat oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang replikasi. Setelah masing-masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya bagaimana replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer 2, yaitu Ubuntu. Nah, kami akan melakukan konfigurasi pada masing-masing sistem operasi tersebut. Konfigurasi pada komputer 1, pada konfigurasi komputer 1 yaitu Windows 10, beberapa langkah yang dilakukan adalah aktifkan terlebih dahulu server pada Ctrl X MPP. Di sini kami sudah mengaktifkan, jadi langsung aja nih. Terus kita masuk ke replikasi. Nah, di sini kami sudah memasukkan status show primernya, ada variabel sama nilai. Terus kita ke pengguna akun. Nah, di sini kami sudah menyambungkan ke komputer 2.
Nah, terus kita masuk ke terminal. Terus gitu. Pakai Terus ini pakai aja paste. terus ke sini sama SQL. Terus kita masuk ke browser. Nah, di sini di localhost, di new. Terus ini kami sudah buat database-nya. Nah, di sini sudah ada database. Tutup ya. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk melakukan pengujian verifikasi dari trigger. Nah, sekarang saya akan coba prakteknya terlebih dahulu. Nah, pertama tadi kita masuk ke rumah sakit, terus di tabel obat. Nah, di sini kita sudah eh, menuliskan datanya, tinggal dikirim aja kayak gini. Nah, sekarang kita cek di komputer duanya si Ubuntu ini. Nah, kayak ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini udah ada ngikut dia. Nah, jadi untuk contoh dari pengujian net kelasnya sudah berhasil. Sekian dari saya. Terlebih dan kurang mohon maaf. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,